warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reginia Putri Narani dengan NPM 2115061064 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum sistem operasi percobaan ketiga, yaitu mengenai deadlock. Deadlock adalah sebuah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud adalah kebuntuan suatu proses. Jadi deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antara proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini tidak ada yang dapat melakukan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengolah. Maka di sini sudah terdapat kode program file deadlock, yaitu dengan 4 percobaan. Maka kita coba percobaan satu terlebih dahulu. Kita copy programnya. Lalu kita masukkan ke CPU simulator. Dan di sini terdapat program 1, mengalokasikan resource 1 dengan waktu tunggu 3 detik, lalu mengalokasikan resource 2. Lalu kita kembali ke program percobaan 2, kita copy, masuk ke situs simulator, lalu kita klik new, kita copy, di sini terdapat program 2 dengan mengalokasikan resource 2 dengan waktu tunggu 3 detik, lalu mengalokasikan resource 3. Lalu kita kembali ke sini, kita copy kode program ketiga, lalu kita klik new, kita masukkan program ketiga. Di sini terdapat program 3 mengalokasikan resource 3 dengan waktu tunggu 3 detik dengan mengalokasikan resource 4. Lalu kita copy percobaan 4. Sudah. Kita masuk ke simulator lagi, kita klik new. Dan di sini ada program 4, yaitu mengalokasikan resource 4 dengan waktu tunggu 3 detik, lalu mengalokasikan resource 1. Lalu di sini pada program 1 kita klik compile. Jika sudah, kita load in memory. Maka dia sudah terdapat di program list. Maka selanjutnya ke program 2 kita compile. Load in memory. Oke. Lalu kita ke percobaan 3. Kita compile. Lalu kita ke load in memory lagi. Lalu kita ke percobaan yang 4. Kita compile. Sudah, lalu load in memory. Lalu, jika semua percobaan sudah masuk di program list, kita ke OS simulator. Di sini kita memakai round robin dengan ticksnya 10, kecepatannya maksimal. Lalu di sini kita klik percobaan 1, lalu klik new process, program 2, program 3, program 4. Nah, maka setelah itu kita klik start, lalu kita copy result. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa R1 dialokasikan, R2 dialokasikan, R3 dialokasikan, R4 dialokasikan. Nah, dan di sini terdapat warning process deadlock is detected, ya kan? Jadi, ini terjadi karena program 1 mengalokasikan R1 terlebih dahulu. Lalu, setelah menunggu 3 detik, dia mengambil alokasi R2. Kemudian proses 2 mengalokasikan R2 juga dan melanjutkan ke R3. Di program ketiga dia mengalokasikan R3, kemudian ke R4. Di program 4 dia mengalokasikan R4 dan R1. Setelah 3 detik ternyata terjadi suatu tabrakan antara keempatnya, yaitu terjadi suatu tabrakan di proses 1 dan proses 2. Di proses 1 dan proses 2 sama-sama membutuhkan R2. Dan sehingga terjadinya deadlock di R2. Nah, selanjutnya ketika R2 melakukan request ke R3,
Dan sedangkan di R3, program 3 juga sedang menggunakan R3, maka terjadinya deadlock karena P2 dan P3 saling berebut R3. Nah, kemudian P3 membutuhkan R4, kemudian P3 membutuhkan R4, sedangkan P4 sedang menggunakan R4, sehingga terjadi perebutan juga. Sedangkan P4 membutuhkan R1, P1 membutuhkan R1, maka terjadilah deadlock di antara keempatnya. Maka selanjutnya lalu sini kita kill. Lalu kita masukkan program 1. Program 2. Program 3. Program 4. Nah, kita klik start. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini sudah dapat kita lihat bahwa di sini terjadi selanjutnya dapat kita lihat bahwa pada diesel whole annual life tidak terjadi deadlock karena free fund di setiap proses itu akan menunggu resultnya dilepaskan oleh proses lain sehingga tidak akan terjadinya deadlock. Kita bisa dilihat bahwa R1 telah menyelesaikan, maka P1 kemudian di-request ke P4. Namun karena lainnya ini sedang dialokasikan untuk proses lain, jadi proses R4 bisa ditunda sehingga bisa kita lanjutkan ke proses P2, P3, dan 4 sehingga tidak terjadinya deadlock di sini P1 setelah R1 selesai kemudian dilepaskan sehingga semuanya keempatnya dirilis dan tidak adanya deadlock. Sudah. Lalu kita masukkan lagi P1, P2, P3. Kita klik start. Kita ke Nah, kita sudah mencentang di SQLite yang sama seperti tadi. Maka di sini kita menunggu dan terjadinya tetap deadlock. Kenapa? Karena di sini jenisnya SQL sehingga tidak bisa berjalan algoritma dari SQLite tersebut. Kita kill. Kita klik start, review, result, kita centang. Nah, kita lihat di sini di setiap prosesnya bahwa status request version R1 diproses oleh 7. Kenapa? Karena R1 di proses ke-7 dilarang atau digagalkan karena menggunakan total ordering. Karena ordering itu adalah bahwa pengurutan dari setiap proses itu berdasarkan prioritasnya. Sehingga tidak boleh melewati ada sesuatu yang melewati urutan tersebut sehingga terjadinya total ordering. Dari di sini bahwa total ordering ini suatu algoritma
deadlock prevent. Nah, bisa dilihat bahwa semua resource di sini semua sehingga tidak adanya deadlock. Kenapa? Karena di ordering itu ketika ada sesuatu resource yang dialokasikan kemudian di request oleh proses lain, maka algoritma atau total ordering ini akan diaktifkan sehingga proses melakukan request ini akan di cancel atau di slow untuk menggunakan resource tersebut sampai resource tersebut dilepas oleh proses yang sedang menggunakannya. Masuk sampai satu nah, kita klik start, kita klik close, kita ke about. Nah, di sini berbeda dengan prevent di mana dia akan mencegah deadlock, nanti recover ini dia akan mengembalikan kondisi di mana dia akan mencegah deadlock. Dia akan mencegah deadlock. Nanti recovery dia akan mengembalikan kondisi di suatu proses ketika deadlock terdeteksi. Nah, bisa dilihat dari status ini, kita bisa melihat deadlock resolution abort proses 5. Kenapa? Karena ketika mendeteksi suatunya ada deadlock, maka proses 5 itu akan dihentikan atau di-abort dari proses list running proses. Sehingga dia diberhentikan, kemudian resource yang dibutuhkan terlepas sehingga proses bisa berjalan seperti semula. Sehingga proses yang menggunakan stabil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita respon. Nah, berbeda dengan abort proses, tadi ketika ada proses melakukan request untuk setiap resource-nya yang sedang dipakai, dia akan berhenti yang merequest itu. Nah, itu yang ada di prepared source ini, dia membedakan bahwa request lah yang akan mendapatkan resource tersebut sehingga sedang melakukan home terpaksa harus melepas resource tersebut dan memberikan kepada merequest sehingga deadlock dapat dihentikan. Nah, dapat disimpulkan dari 4 percobaan, dapat disimpulkan dari percobaan ini adalah bahwa ketika mencegah deadlock dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode whole and wide, super wide, dan use total ordering, namun yang benar dapat berjalan itu adalah whole and wide dan total ordering. Nah, kemudian resolve atau menyelesaikan deadlock itu ada dua metode ya dengan abort proses di mana proses yang request resolve yang sedang digunakan itu akan dihentikan. Sedangkan yang kedua ada pre-result yaitu result yang di request oleh proses lain akan diserahkan kepada proses yang request tersebut sehingga proses yang sedang melakukan hop harus melepaskan proses tersebut sehingga proses request dapat menggunakannya. Nah, di percobaan ini jenis deadlock yang terjadi adalah circular deadlock. Setiap proses diminta oleh proses lain dan proses lain tersebut terjadi digunakan oleh proses lainnya. Maka selanjutnya yaitu saya akan mengerjakan tugas akhir di mana akan melakukan simulasi terhadap algoritma simulator. Banker. Nah, di sini saya mempunyai Banker algoritma simulator, yang mana algoritma Banker adalah suatu algoritma yang berfungsi untuk mencegah deadlock. Dengan cara ketika suatu proses membutuhkan resource yang lebih besar dari yang ada, maka proses tersebut akan diabaikan terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan
ke proses yang lain yang membutuhkan resource yang lebih kecil. Resource yang lebih kecil ini kemudian akan dipinjamkan agar proses yang membutuhkan resource yang lebih besar tadi dapat menjalankannya. Jadi konsepnya sama dengan kayak kita meminjam uang di bank, maka itu adalah banker algoritma. Nah, di sini kita menggunakan sampel terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat allocation, max, net, and available. Nah, di allocation ini setiap prosesnya yaitu pada proses 1 terdapat 0, 1, 0, proses 2, 2, 0, 0, proses 3, 3, 0, 2, proses 4, 2, 1, 1, dan proses 5, 0, 0, 2. Nah, kemudian di sini ada maksimal dari resource yang bisa dipakai, yaitu pada P1 terdapat 753, P2322, P3902, P4222, dan P5433. Nah, kemudian need ini adalah seberapa banyak resource yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses yang ada. Jadi alokasi adalah seberapa banyak yang dapat digunakan pada saat itu. Need ini adalah seberapa banyak proses yang membutuhkan resource. Nah, maksimal adalah seberapa banyak penggunaan dalam satu waktu, dan di available adalah jumlah list yang ada pada saat itu. Nah, kemudian di sini kita cari fitness-nya dulu. Nah, bagaimana cara kita mencari netnya? Yaitu dengan cara menggunakan rumus maksimal dikurang dengan allocation. Nah, jadi P1 di maksimal itu terdapat 753, maka dikurang dengan P1 di allocation yaitu 010, sehingga dilakukan sampai dengan proses kelima. Jadi hasil yang didapatkan yaitu kita lihat di unit ini, pada proses 1 itu terdapat 743, proses 2 itu 122, proses 3 itu 600, proses 4 011, dan proses 5 431. Nah, dapat kita lihat di rumus ini berarti 7 di rumus net ini berarti 7 dikurang 0 sama dengan 7. Nah, kemudian kita akan mencari available, ini. Nah, kemudian kemudian kita klik fit available. Nah, di sini terdapat available dari resource yang ada yang dapat digunakan yaitu 332. Dan di sini kita klik fit process sequence. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sequence urutannya proses agar tidak terjadi deadlock di mana P1 dieksekusi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke P2, P5, P1, dan terakhir yang dieksekusi adalah P3. Kenapa ini bisa terjadi? Kita dapat lihat di options di sini, bahwa step 1 terdapat matriks 332. Pada awalnya variabel itu 332. Dan pada P2 itu kemudian dipilih di P1. P1 ternyata lebih besar dari variabel sehingga P2 terlebih dahulu yang dijalankan. Nah, kemudian di P3 ternyata need-nya lebih besar dari alokasi yang ada di variabel proses sehingga P3 di skip, maka lanjut ke P4. Nah, P4 kemudian dilanjutkan ke P5. P5 ternyata di available cukup jadi dieksekusi. Nah, kemudian dari total yang dapat available-nya kembali ke proses 1. Ke proses 1
Ternyata ketika proses 1 dia cukup available prosesnya sudah cukup untuk menjalankan P1. Sehingga P1 dieksekusi, kemudian P2 tadi sudah dieksekusi, maka melanjutkan dengan P3. Karena variabelnya sudah cukup untuk menjalankan P3, maka P3 lah yang dijalankan. Bagaimana kita mendapatkan variabel ketika net variabel ditambahkan dari variabel yang sebelumnya. Maka sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir Banker Algoritma Simulator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.